Mari kita lihat di mana di sepanjang tahun ini perusahaan Singapura gencar mengakuisisi perusahaan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia menawarkan pasar yang besar, sumber daya alam melimpah, dan potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, faktor seperti kebijakan investasi yang mendukung ekosistem startup yang dinamis di beberapa sektor serta hubungan bilateral yang kuat antara kedua belah negara menjadi pendorong utama. Aksi akuisisi ini seringkali bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, mengakses sumber daya baru, atau mengkonsolidasikan industri agar lebih efisien dan kompetitif. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia Research, terdapat 5 emiten yang telah diakuisisi oleh perusahaan Singapura. Hal ini mendorong kenaikan harga saham emiten tersebut. Mulai dari PT Platinum Wahab Nusantara Tbk dengan kode emiten TGUK diakuisisi oleh perusahaan holding asal Singapura Visionary Capital Global Pte Ltd pada Mei 2025. Hal ini disebabkan masih tingginya hutang perseroan. Kemudian pada Juni 2025, Dipsource Pte Ltd, perusahaan yang terdaftar di Singapura, akan mengambil alih mayoritas saham PT Masterprint Tbk atau PTMR. PTMR sendiri merupakan anak usaha dari PT Mitra Pack Tbk atau PTMP. Emiten jasa konstruksi PT Sumbermas Konstruksi atau dengan kode emiten SMKM mengumumkan perusahaan Singapura Lim Shrimp ORG Pte Ltd telah mengakuisisi 313 juta atau 25% saham SMKM dengan harga Rp37 per lembar saham. Kemudian PT Bintang Auto Global Tbk dengan kode emiten Boga menggelar transaksi pengalihan kepemilikan yang berujung pada perubahan pengendali perseroan usai PT Falcon Asia Investama melepas 1,122 miliar saham atau setara dengan 29,5% kepada GX Archipelago Pte Ltd, perusahaan investment holding berbasis di Singapura. Transaksi tersebut dilakukan pada harga Rp520 per saham. Emiten sawit PT Sampurna Agro atau SGRO mengumumkan bahwa AGPA Pte Ltd telah membeli 1,2 miliar atau 62,7% saham SGRO milik Twinwood Family Holdings Limited. Pemirsa, kita beralih ke informasi terpopuler lainnya. Drone Ukraina menyerang sebuah pembangkit listrik dan pemanas di wilayah Moskow, Rusia pada Minggu 23 November 2025. Serangan ini memicu kebakaran besar dan memutus aliran listrik bagi ribuan orang dalam salah satu serangan terbesar Kiev hingga saat ini terhadap sejumlah pembangkit listrik jauh di dalam Rusia. Dalam tahun keempat konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, Rusia telah menggempur infrastruktur listrik dan pemanas Ukraina. Sementara Kiev hingga saat ini sebagian besar berfokus pada upaya melumpuhkan kilang minyak, terminal minyak mentah, dan jaringan pipa Rusia. Namun pada hari Minggu pagi, Gubernur wilayah Moskow, Andrei Vorobyov, mengumumkan jika drone Ukraina menyerang pembangkit listrik Shatura yang berlokasi sekitar 120 km di timur Kremlin. Rekaman media sosial menunjukkan pembangkit listrik tersebut dilalap asap dan api. Reuters dapat mengonfirmasi lokasi ini karena bangunan rambu dan tata letak peta jalan sesuai dengan gambar arsip dan citra satelit. Pemirsa, harga emas kembali melemah usai menyentuh level psikologis 4.100 per troy ounce. Harga emas cenderung melemah seiring dengan para pelaku pasar yang meningkatkan taruhan terhadap penurunan suku bunga pada bulan Desember. Harga emas masih sangat fluktuatif dan diperkirakan akan masih volatile ke depannya. Adapun dalam sepekan kemarin, harga emas mengalami pelemahan hingga 0,34% karena para pelaku pasar meningkatkan taruhan pada penurunan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Desember mendatang, menyusul komentar dovish dari The Federal Reserve Amerika Serikat. Kini para pelaku pasar melihat peluang penurunan suku bunga sebesar 74% pada pertemuan The Fed berikutnya dibandingkan dengan 40% pada proyeksi sebelumnya. Selanjutnya, beberapa bank besar juga memproyeksikan harga emas ke depannya, di mana Goldman Sachs membuat skenario kenaikan menuju level $3.700 Amerika Serikat per troy ounce pada akhir tahun 2025 dan 4.000 per troy ounce pada tahun 2026. Kemudian JP Morgan Research memperkirakan harga emas rata-rata di sekitar $3.675 Amerika Serikat per troy ounce pada kuartal 4 2025, naik menuju $4.000 Amerika Serikat per troy ounce pada pertengahan 2026, didukung oleh permintaan bank sentral dan investor yang kuat.
Sementara pada bulan September, UBS menaikkan target akhir 2025 menjadi $3.800 Amerika Serikat per troy ounce dan $3.900 Amerika Serikat per troy ounce pada pertengahan 2026 dengan mempertimbangkan pelonggaran kebijakan The Fed, pelemahan dolar dan risiko geopolitik sebagai pendorong utama. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan birokrasi yang lebih baik dalam mendorong perekonomian, aparatur sipil negara atau ASN termasuk pegawai negeri sipil alias PNS diharapkan hadir dengan standar yang baru. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Rini Widianti ini menjelaskan sasaran birokrasi harus sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 di tengah megatrend global yang akan membentuk wajah dunia seperti perubahan iklim, persaingan sumber daya alam hingga urbanisasi global, pemanfaatan luar angkasa dan disrupsi teknologi. Menurut Rini, birokrasi Indonesia harus lincah berpikir jauh ke depan tapi juga siap untuk meninjau ulang kebijakannya. Tidak hanya itu, ASN ke depan juga harus mampu berpikir lintas batas, mengambil keputusan berbasis bukti dan bekerja dengan dukungan big data yang terintegrasi. Indonesia disebut memasuki fase baru reformasi birokrasi nasional 2025 hingga 2045 di mana fase yang akan menentukan keberhasilan Indonesia menjadi negara maju, inovatif dan berdaya saing global. Oleh karenanya desain besar reformasi birokrasi nasional 2025 sampai 2045 akan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional yang menentukan kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan secara cepat, responsif dan berdampak bagi masyarakat.